kegiatan agenda hari ini. Agendanya hari ini bahwa ini adalah acara edukasi pertama yang kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita mengeluarkan token ASIC. Yang kemarin pertanyaan banyak pihak, edukasi ini kita lakukan pertama kali, dan ini sekalian kita burn 25 miliar token karena itu bentuk tanggung jawab bahwa memang seperti itu harus dilakukan untuk kepercayaan bahwa teman-teman bahwa kita tidak menggunakan sembarangan, kita tidak menghold sembarangan, bahwa kita akan mengurangi supaya pemegang token pertama bahwa itu terjaga stabilitas harganya. Itu salah satu yang kita lakukan hari ini juga. Jadi buat teman-teman yang juga melihat acara tadi, edukasi kita lakukan dan beberapa orang sudah datang, Pak Wamen datang, terus Ketua Bitcoin, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, karena dia yang akan memverifikasi token-token di Indonesia untuk Bapepti juga dia verifikasinya. Dan Oscar dari Indodax dan tadi, Oscar Indodax juga hadir. Padahal lagi ulang tahun Indodax. Tadi aku baru ngirim kue, mereka datang. Terus itu. Pak Mardigu, aku terus terang belum mengucapkan terima kasih di beliaunya, tapi tadi sampai selesai dia hadir. Dan nanti memang perjalanan ini pertama, saya bilang pertama adalah kita akan berkomitmen keliling Indonesia sampai kita keliling untuk memperkenalkan ini, dan kebetulan juga bahwa game yang kita bikin berbentuk game itu tadi semua kan dari tradisional game Indonesia yang kita naikkan ke dunia internasional. Itu yang kita lakukan seperti semangatnya Pak Mendak bahwa kita mengekspor Indonesia, karya-karya Indonesia. Itulah bentuk dari komitmen ASIC token atau pasar NFT dan Nusantaraverse yang kita bikin nanti. Mas, ini kan banyak melibatkan banyak artis juga, dari beberapa artis ya. Itu keuntungan sendiri katanya juga sampai bisa mempromokan musik-musik dan lain-lain. Itu sebetulnya di pasar NFT nanti. Kenapa teman-teman ini melihat yang mengerti kayak Yonglek dan teman-teman yang lain, Mbak Titi pun mengerti. Karena dia tahu bahwa Indonesia belum punya pasar NFT yang memang yang datang banyak, ya. Mendatangkan pembeli-pembeli atau penikmat-penikmat yang banyak, mengajak fans-fansnya untuk benar kita punya representatif yang bagus tentang pasar NFT. Selama ini kan dijual lewat internasional. Jadi dorongan itulah mereka menyambut ingin inginnya bersama ya, membantu kita bersama untuk mewujudkan itu. Karena apa yang dibuat sama Mas Anang ini kan memang jelas, Mas Anang bidangnya musik, ya proyeksinya token ASIC ini apa fundamentalnya, yaitu pasar NFT dan games congklak dan lain-lain, itu karena mengangkat games asli-asli dari Indonesia. Dan kita tuh pengen banget kenapa kita sampai buat ini, dan alhamdulillah kan kita untuk public figure ini pertama kali lah kita buat ini ya, gitu. Dan kita senang kalau misalnya tiba-tiba nanti banyak public figure yang bikin juga, karena apa, ini adalah token anak bangsa yang mudah-mudahan bisa mendunia juga. Karena nggak bisa kita pungkiri 10 tahun yang lalu kita udah dengar kripto, tapi kita juga sama mungkin kayak yang dengar sekarang nggak ngerti apaan sih gitu. Tapi kita harus melek bahwa perubahan dunia itu begitu cepat, perubahan zaman. Jadi kenapa kita nggak mau telat, bahwa kita harus buat sekarang dan dengan proyeksi yang jelas, karena kita pengen kayak Mas Anang tadi untuk pasar NFT-nya, dan mudah-mudahan orang-orang yang karena kita juga banyak banget yang sekarang jadi ngerti apa sih kripto aset gitu. Kalau di Indonesia kita nggak boleh sebut cryptocurrency karena bukan alat tukar, jadi kita sebutnya kripto aset. Dan kayak tadi ada emak-emak 30 orang datang, mereka pada saat kan kalau kripto tuh fluktuatif banget ya naik turunnya, jadi mereka udah paham kayak Bunda kemarin kita hold semua saat ada berita, kan biasa ya kalau ada berita gimana turun, nanti begitu beritanya kualifikasi naik gitu. Tapi ya itu biasa ya mungkin kayak gitu, tapi mereka udah paham ya Bunda kita semua hold, kita nggak mau jual pokoknya, ngerti loh. Aku luar biasa akhirnya, artinya kayak karena mungkin di Indonesia untuk mengadap semua dari luar negeri ya, yang dari sosial media dari manapun kan juga udah sangat-sangat mudah ya gitu. Mereka menyampaikan banyak penyampaian ke kita bahwa mereka kenapa sedemikian rupa melakukan, karena ingin punya hal yang bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain, dalam artian bahwa Indonesia bisa melakukan hal seperti ini juga. Bahwa selama ini kan token-token internasional yang masuk ke sini kan. Kalau cara gabungnya gimana sih Mas untuk itu? Cara gabungnya makanya kemarin kita bikin edukasi karena kita belum masuk ke Exchange Indonesia. Kita kan baru listing di Indonesia. Iya, ini kalau udah di Exchange Indonesia udah mudah banget. Ya udah sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya. Sasarannya kalangan mana aja sih?
sebenarnya kita sasarannya ke semua siapapun, seluruh penduduk Indonesia ya gitu, karena tapi kita selalu saranin bahwa harus yang benar-benar paham dan jangan pakai uang hari-hari, harus pakai uang dingin tuh artinya uang yang memang mau tabungan nih gitu, jangan pakai Dan nggak uang- perlu mahal juga ya. Ya, dan bisa masuk berapa aja uang hari-hari. Kenapa? Dan gini loh, ini kan nama baik kita berdua kita pertaruhkan ya. Kita punya keluarga, kita punya produk lain juga. Jadi kita dengan turun begini tuh karena kita sudah melihat benar-benar udah kita udah kita telusuri banget Udah lah. riset lah, kita udah riset. dulu. Makanya ada apa? Kalau di kripto kan ada do your own research ya. Itu penting banget karena apa? Ya orang harus paham. Makanya kita selalu bilang orang harus paham dulu, ngerti baru deh. Kalau enggak takutnya nanti ya jadi FOMO yang ya. Iya, dan juga berita-berita yang beredar karena dunia kripto itu ada foodernya ya, jadi teman-teman harus paham karena fooder tujuannya dalam menjatuhkan harga dan nanti yang setelah jatuh orang pada jual dia yang beli. Ya itu namanya fooder. Fooder Ya. ya, di dunia kripto seperti itu udah paham aku rasa pemain-pemain kripto. Nah itu hal yang lumrah menghadapi itu, dan aku berharap dengan adanya pemberitaan-pemberitaan dan kita akan keliling Indonesia benar. Ini lagi menyusun rencana habis besok ini Bunda udah rapat lagi dengan tim untuk menyusun kota Bandung, habis itu kota Yogyakarta, habis Yogyakarta adalah Surabaya, habis itu mungkin nanti session pertama akan selesai di Bali. Ya, Mas Dan Anang ini baru kan menyusun. dapat dukungan support yang begitu luar biasa ya. Artinya juga, nah gimana Mas support juga buat anak nih yang sebentar lagi menghitung hari ini. Nah iya, jadi kita terima kasih buat teman-teman artis Teman-teman yang udah yang support hadir, kita. saya bilang terima kasih. Mereka sekali benar-benar lagi. kita nggak ada apa gimana-gimana loh, benar-benar hanya support apa ya, mereka datang kita nggak ada, aduh pokoknya benar-benar support kita banget, bisa ngumpulin mereka semua gitu tuh ya, itu karena pertemanan ya gitu. Aku juga berterima kasih sih karena kita kan sesama public figure, kita saling mensupport ya, dan mereka tahu banget apa yang kita buat itu apa gitu, makanya mereka semuanya support ya. Ya? Oke guys, Super, thank siapa you. pengen